Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau kasih tutorial untuk rangkaian grandong ya. Itu untuk umpan tenggiri ya. Jadi nanti kita bakal coba sih. Cuman kali ini kita buat tutorial aja dulu ya kan. Nanti lain kali kita akan buat video cara pemasangan ke ikan gembung ya. Jadi langsung aja tanpa basa-basi, langsung kita ke videonya. Oke, langkah pertama kita akan siapkan dulu bahan-bahannya ya. Ya itu seperti ini ya, bahannya kurang lebih ya. Kita menggunakan kawatang dan ini menggunakan paku nanti untuk tempat dudukan benang ya. Dan ini oke ya, ini kawat apanya ya, neckline-nya. Kita gunakan neckline nomor ukuran 30. Dan ini juga mata kailnya. Kita langsung coba praktek terus cara pemasangannya. Ini kita bagi dua ya, kita rapatkan ujungnya seperti ini. Nah oke, lalu kita masukkan seperti ini ya. Oke, nah setelah itu kita pelintir deh seperti ini. Oke, fokusnya nggak kelihatan ya. Oke, kita pelintir, usahakan dia rapat ya, rapat dan rapi. Oke, 2 kali pelintir. Yang di sini juga kita pelintirkan ya. Udah. Oke, 2 kali pelintir juga. Setelah itu kita rapatkan. Oke, kita rapatkan ya seperti ini ya. Lebih, dan usahakan nanti kawatnya ini yang 2 ini ada yang dari bawah dan dari atas satu ya. Oke, yang ini kita buat dari atas. Oke, udah. Yang satu dari atas kita buat ya. Oke, seperti ini. Oke, ini coba kita pelintir lagi ya, biar lebih kuat ya. Udah. Oke, seperti ini kurang lebih ya. Oke, setelah yang itu, yang ini kita masukkan kemari. Udah. Oke, ini udah kuat nih. Oke ya, ada yang 2, ada yang 3 gitu tadi kita buat ya. Kita rapatkan lagi dia biar rapi. Oke, tarik panjang. Oke, setelah itu kita pelintir sedikit dulu, beberapa aja biar gak kuat. Kita menggunakan tang ya, ditahan dia, lalu ini kita putar. Nah, biar rapat aja dia. Oke, dah. Oke ya, ini rangkaian grandong ya, versi ikan hidup, ikan mati, versi ikan mati. Jadi nanti dia menggunakan ini bisa seperti ikan hidup dia. Nah oke, ini kita takar-takar aja ya, perkiraan saya aja ya. Ini kurang lebih saya pakai segini nanti, dan di sini nanti kita buat tempat dudukan mata kailnya. Oke, nah usahakan nanti posisinya dia seperti ini ya, ada yang di atas ada yang di bawah. Pokoknya ini posisi mata kailnya gini, nyamping gini ya. Nah ini atas, ini bawah gitu, jadi biar ikan itu berdiri tegak gitu. Oke, nah setelah itu yang pertama ini boleh juga sih kita pelintir terus sampai atas deh nih, supaya biar enak dia jangkauannya. Kita pelintir dulu ya, kita ulang lagi, kita pelintir dulu sampai ke atas nih biar rapi. Kalau rapi enak deh nengok ya. Nah, jelas kan, sudah kelihatan ya. Oke ya,
adalah kurang lebih seperti ini ya. Ini udah rapi banget nih. Oke, nah, rapi ya. Setelah itu kita lakukan pembuatan tempat cantolan mata ikannya. Ini perkiraan saja ya, perkiraan saja. Kita patahkan dulu seperti ini kurang lebih. Sama kita buat ukuran takarannya sama ya. Kita patahkan dulu dia. Simple, kita buat simple, jadi kita nggak perlu mempersiapkan bahan-bahan yang repot gitu ya. Oke, kurang lebih. Nah, kita buat seperti M seperti ini ya. Lalu dengan mudahnya nanti kita buat ini tempat dudukan namanya ya. Nah, tempat dudukan mata kail di sini. Oke, lalu kita pelintir. Ini kita buat dari atas satu ya. Jadi satu lagi kita buat dari bawah kalau bisa. Oke. Nah, kita pelintir lagi ya. Dengan mudahnya seperti ini. Kita pelintir aja terus. Oh, ini sepertinya kita harus tahan dengan menggunakan tang nih. Nah, kegunaannya tang tadi ya, ada fungsi juga di sini. Oke, kita tahan tadi benang 2 tadi. Oke, setelah itu kita pelintir seperti ini. Oke. Nah, mantap. Oke, ini tempat dudukan benang bawah nih ya. Tempat dudukan benang bawah untuk ke pemberat ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita buat rapat ya. Nah ya, ini untuk benang bawah ya. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita buat untuk benang atasnya. Lengket ya. Oke, kita gigit juga lagi pakai tang. Oke, mengganggu dia, kita geser. Oke, sudah rapat. Oke, kita tahan ke tang, kita masukkan lagi pakunya ke sini. Oke, bergerak dia rupanya. Oke, kita pinter lagi dia ya. Oke ya, mudah ya, sangat mudah. Kalau ada alat seadanya yang kita bisa gunakan untuk seperti tutorial ini ya. Oke, serasa udah berat ya, tandanya itu udah rapat ya. Jangan terlalu rapat kali, nanti bisa putus dia. Sebisanya aja, secukupnya. Oke ya, ini untuk benang atas ya, ke benang joran, dan ini untuk ke benang pemberat. Jadi kurang lebih nanti dia jadinya seperti ini. Oke ya, nanti kan dia dimasukkan ke mulut ikan nanti kayak gini dah. Nah, ini tadi. Nah, ini nanti ke atas, ini ke bawah. Jadi nanti dia tetap tegak nanti nih. Ini usahakan tetap posisinya di atas dia. Jangan terbalik ke bawah gini ya. Nah, posisi gini. Pokoknya ini ke atas ini joran ya. Ke benang joran. Nah, lalu kita seling yang tadi, yang ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Oke, mana yang dari atas tadi? Oke, ini dari atas. Nah, ini kita buat dari bawah. Ini dari atas, ini dari bawah ya. Kita pelintir nanti nih. Oke, kayaknya ini. Nah, kita angkat aja satu dulu ya. Baru kita jepit pakai tang. Oke, kayaknya ini searah nih. Boleh, yang penting ada dari atas, ada dari bawah. Oke, kita buat pinter-pinter seperti ini ya. Oke, temannya tadi belum terputar ya. Boleh dengan kebersamaan gitu dia. Oke. Nah, ini kita harus sisakan sebenarnya. Cuman saya kelebihan sih, cuman saya balikan lagi ya. Ini kan tadi kan udah masuk ke dalam kan. Sekarang kita geser lagi ke depan sedikit. Kita pelintir lagi ke depan sedikit. Kita buat dudukan tempat muncungnya ya. Harus kita sisakan ya. Oke, ini kurang lebih ya.
sedikit lagi. Jadi seadanya kita buat dan sebisanya. Oke, udah. Setelah itu kita buat posisi atas satu dan di bawah satu gitu ya. Agar apa? Ini tempat pencantolan ikannya aja. Ini kurang ke depan lagi, seharusnya di sini deh nih. Nah, seharusnya di sini deh tuh, jangan terlalu jauh ke dalam dia. Oke, kita tahan lagi ya. Jepit lagi dia. Oke, nah setelah itu sekarang kita buat. Oke, ini sudah rapi kali ini ya. Nah, kita usahakan luruskan balik dia. Nah, habis itu kita buat simpulan atas satu sama simpulan bawah satu ya. Simpulan buatlah tegak seperti ini ya. Nah, dibagi dua, dia ke atas satu bawah satu gitu. Jadi nanti ini mungkin tempat nancapnya muncung apa, mulut ikan. Oke, kurang lebih seperti ini ya rangkaiannya. Oke, dan lalu kita potong sisanya. Oke, sudah selesai. Oke, cukup mudah ya, dengan menggunakan waktu yang cukup singkat ya. Dan kita nanti ini mau kita coba nanti di laut lepas nanti ini. Usahakan dia seperti ini ya jadinya ya. Dan seterusnya juga begitu ya. Pemasangan untuk di bawahnya juga seperti itu nanti. Rangkaian satu lagi nanti kurang lebih seperti ini nanti. Kita cantolkan seperti ini. Nah, kita buat nanti satu lagi di bawah ini. Oke, kita buat satu lagi ya untuk cantolan bawahnya seperti yang tadi ya. Pertama kita simpul dulu kemari ya. Oke, 2 kali 3 kali pun boleh. Oke, saya buat 3 kali yang ini ya, atau 4 kali karena ini bagian bawah yang sering nempel ikannya nih. Oke, kita cucuk langsung di sini. Dan satu lagi nanti lawannya ya. Yang satu lagi nanti posisinya dari atasnya, dari bawah. Kita buat nanti satu lagi dari atas. Oke, kita rapatkan lagi. Oke. Kalau sudah terbiasa nanti akan sangat mudah nanti melakukannya. Dan nggak sulit untuk melakukan yang kedua kalinya. Ini kan saya juga masih belajar ya kan. Seperti ini kurang lebih saya belajar ini. Sudah bisa buat rapi seperti ini. Oke, ini tadi apa? Jadi ini sekarang di bawah. Oke, jadi setelah itu kita lilit lagi dia. Kita pelintir, kita rapatkan lagi nih ya. Rapat kali kan. Oke, rapat kan, cantik. Terus itu kita tahan pakai tang. Kita lilit lagi dah. Sebisanya aja, secukupnya, sebisanya. Oke, secukupnya ya. Nah, lalu ini sebenarnya sangat mudah ya. Cukup dililitkan aja ke mata kail yang di bawah itu. Nah, seperti ini nanti dia. Kita buat panjangnya seukuran ikan tamban lah. Takar-takar kita lah, ukuran tamban itu seperti apa ya kan. Kurang lebih segini lah ikan tamban tuh kan. Kita masukkan. Jadi segini lah kita perlukan. Nah, jadi gitu aja cara ngukurnya. Sepekiraan aja. Yang penting nanti ujungnya ini mentok ke muncungnya ikan ya. Oke.
setelah itu kita lanjut. Oke, setelah itu terlanjut seperti ini. Kita takar tadi ya ikannya semana ya. Ini kita selang-seling deh ya. Ada yang dari atas satu, ada yang dari bawah satu gitu. Jadi ini kayaknya kita harus tuntaskan dulu full kan ini kita. Oke, kita lintirkan sampai full dulu. Tadi kayak saya mutar kemana tadi ya? Kayaknya mutar tadi gini ya. Lupa pun. Oke. Saya pelintir lagi sampai ke atas ya. Naik sedikit. Oke. Naik lagi sedikit. Nanti kita langsung juga buat tutorial cara mancing tenggirinya. Tapi kalau di Sumatera ini ikan tenggirinya memang ya gitulah, cukup agak jauh kita menuju ke tengah supaya dapat target tenggirinya. Kalau di pinggiran-pinggiran ini ada cuman jarang gitu dia. Oke, saya kira sudah cukup nih ya. Udah gini dia, sangat mudah kali ya, simple ya, kayak rapin ya. Oke ya, sangat rapin ya. Nah kayak nih, yang di sini juga rapin ya. Oke, udah jelas ya. Setelah itu kita buat dudukannya di sini ya, dan usahakan, sebenarnya banyak macam sih, ada yang buat seperti ini juga, ada juga yang buat seperti ini berlawanan. Cuman ya kalau apa, saran saya sih ya buat sama aja lah seperti ini. Jadi kalau sama dia, rasa saya itu bisa lebih efektif ya. Oke ya, saya buat lagi, geser lagi ya. Oke, setelah itu kita buat kayak dudukan dia nih. Oke, kita pelintir seperti ini dulu. Nah, dipelintir gini kayak tadi juga di atas. 1, 2, 3. Oke, rapatkan dia, sudah dipelintir, rapatkan lagi. Oke ya, ini dari atas tadi, ini sekarang dari bawahnya. Oke, gitu juga. 1, 2, 3. Ya, kurang lebih saya buat seperti ini ya. Semoga ikannya cocok sih. Kadang kalau jumpa kita ikannya kecil, ujungnya nanti nggak sampai kemari mentok. Mata apanya itu, tempat dudukan matanya, tempat dudukan mulutnya gitu, nggak sampai mentok. Itu bisa nanti akhirnya nggak bisa kita dudukkan ikannya, nanti pas dia, usahakan nanti dekat tali sih, muncung itu rapat dengan tali, jadi lebih mudah nanti dia. Nah, oke, kita rapatkan dulu yang tadi, yang kita lintir tadi, sama yang atas juga kita rapatkan. Udah. Oke, nah kita putar lagi balik yang ini tadi, biar lebih rapat ya, biar rapat dia ke mata kail. Oke, udah cukup. Yang ini tadi cukup juga. Kalau udah cukup, kita rapatkan lagi. Oke, baru yang ini tadi kita lintir lagi ya. Kita pelintir lagi ya, seperti yang di atas tadi. Cuman ini udah bisa lah ya, kayaknya udah bisa. Saya kadang-kadang takutnya kayak kurang pas dia kemuncungnya. Oke, sudahlah, kita coba nih satu nih, panjang. Dan buat teman-teman ya, itu bisa diperkirakan aja lah bagi teman-teman yang tahu ukuran tambannya semana kan. Diusahakan pas. Ada juga yang yang panjang dia makin lebih bagus sebenarnya, pakai mata kail 3 gitu kan. Cuman saya pakein 2 aja lah. Oke, kita pelintir lah ya. Kita pelintir. Kawatnya tadi kita pelintir.
pelintir, 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 pelintir sampai habis. Di sini kita nggak perlu buat cantolan lagi, kita pelintirkan aja itu sampai habis. Oke, nah, oke, kurang lebih gini ya, full kita buat ya. Jadi gigi nanti walaupun dia menghantam ini tetap kuat jadi ya. Oke, kita pelintir lagi terus sampai ke bawah. Oke. Oke ya, saya tanpa potong-potong lagi ya. Menurut saya lagi langsung habiskan aja lah. Oke, sudah kandas nih ya. Tinggal kita rapikan ujung-ujungnya nih, biar nggak tajam. Oke, pelintir lagi biar rapat deh. Oke, sudah selesai. Ya, kurang lebih segini ya. Oke, kurang lebih seperti ini rangkaian saya. Dan ini juga saya baru belajar juga. Jadi kalau kurang rapi, mohon maaf lah ya. Tapi ya menurut saya ini udah termasuk rapi lah bagi pemula ya. Oke ya, usahakan dia lurus seperti ini ya. Nah, ini kita pasang ke ikan nanti. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, buat teman-teman yang udah menyaksikan sampai habis, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, terima kasih.